Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrin Sigit Aldi, NIM F521-20031. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kewirausahaan. Ada enam pembahasan yang akan saya jelaskan di sini. Untuk langsung saja untuk pembahasan pertama. Ini saya membahas penjelasannya tentang menggali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu bisnis atau ide bisnis. Ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat mengenai bisnis yang hendak didirikan oleh ide bisnis. Ide bisnis dapat dikatakan sebagai bibit dari sebuah bisnis atau biasa kita sebut pemikiran yang muncul dalam diri pelaku bisnis untuk menciptakan sebuah bisnis. Menurut Brigger dan Ireland menjelaskan bahwa setiap bisnis berasal dari sebuah ide. Ide bisnis biasanya singkat dengan penjelasan secara rinci bagaimana bisnis tersebut bisa berjalan. Bisnis yang sukses dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan sekaligus juga memenuhi harapan Anda. Dengan kata lain, bisnis Anda menjual apa yang dibutuhkan dan diinginkan orang dengan harga yang terjangkau atau dengan harga yang bersedia mereka bayar. Nah, berikut 4 poin penting untuk mengembangkan ide. Ada 4 poin di sini. Pertama itu ada produk atau jasa apa yang akan dijual. Kedua itu ada kepada siapa produk atau jasa yang akan dijual. Yang ketiga, bagaimana produk atau jasa dijual. Yang keempat, kebutuhan pelanggan mana yang dapat dipenuhi. Lanjut. Yang pertama, produk atau jasa apa yang akan dijual. Pelaku bisnis harus mengetahui dan paham apa yang akan ia tawarkan. Produk maupun jasa tidak akan menjadi masalah jika pelaku bisnis sudah paham akan jenis dan manfaat. Proses promosi pun akan berjalan dengan mudah. Nah, lanjut kepada siapa produk atau jasa yang akan dijual. Produk atau jasa yang telah dibuat harus jelas akan ditawarkan kepada siapa. Pihak-pihak tersebut harus dianalisis sedemikian rupa secara jangka pendek maupun jangka panjang. Jangan sampai kita sudah capai membuat sesuatu produk dan jasa, kemudian kita tidak tahu harus dikemanakan produk atau jasa tersebut. Nah, bagaimana produk atau jasa dijual? Kita sudah tahu betul akan produk atau jasa yang akan kita buat dan paham pula akan ditawarkan kepada siapa. Namun kita harus ingat bahwa cara menjual produk atau jasa tersebut juga sesuatu yang sangat penting. Perlu kita ketahui bahwa kita bukanlah selalu orang terdekat kita. Terkadang mereka tidak kenal kita, dan tantangan inilah yang harus dijawab oleh pelaku bisnis agar produk atau jasa milik orang yang tidak mereka kenal membuat mereka tertarik.
Lanjut, brainstorming merupakan teknik yang paling sederhana menciptakan ide dan solusi untuk suatu masalah secara cepat namun bersifat informal. Biasanya apa yang terpikirkan langsung diutarakan. Nah, fokus group. Sekumpulan orang yang mempunyai karakteristik berkumpul untuk membahas sebuah ide baru. Orang-orang tersebut akan lebih dekat satu sama lain karena latar belakang mereka sama, misal satu jurusan di kampus. Teknik ini lebih bersifat formal. Lanjut, perpustakaan dan internet. Dua hal di atas merupakan sumber utama informasi di zaman sekarang. Meskipun internet lebih banyak digunakan karena kepraktisannya, namun perpustakaan juga tidak sepi pengunjung. Dari sini bisa ide bisnis muncul saat kita serius mencari informasi atau bahkan saat santai menikmati informasi. Customer Advisory Boards biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Terdapat dewan penasihat customer yang bertemu secara teratur, mendiskusikan kebutuhan, keinginan, dan masalah, sehingga dapat memunculkan ide bisnis baru. Dari sini terlihat bahwa komunikasi dua arah atau timbal balik sangatlah penting, bahkan untuk ukuran perusahaan. Lanjut, pengusaha. Nah, pengusaha ini ada terbagi 4 yang membuat Anda, yang pertama itu yang membuat Anda bangun pagi sekali untuk ingin melakukannya. Oke, di sini ini ciri-ciri pengusaha. Itu Anda harus merasa rugi jika harus menambah waktu tidur karena Anda merasa waktu yang Anda sangat sedikit untuk mengerjakan ide bisnis. Kedua, itu yang membuat Anda lupa bahwa Anda bisa lelah. Pengusaha, jika kita amati, mereka seperti tidak kenal lelah setiap hari. Dari mulai pagi hingga malam, penuh dengan kegiatan. Jika kita perhatikan, gerak jalan mereka tegap, gagah, dan tampak wajah keletihan. Ini kita yang membuat Anda lupa bahwa tidur itu perlu. Tidak kenal waktu istirahat, bahkan baginya haram. Untuk tidur siang jika tidak ada malam, mungkin mereka juga akan beraktivitas. Jika bisa sambil tidur pun mereka presentasi bisnisnya di klien. Anda mengungkapkan dari orang terkaya nomor 1, Bill Gates. Jika Anda tahu apa yang Anda inginkan, Anda akan lupa makan siang, bahkan untuk makan pun ia merasa rugi, waktunya terbuang karena pentingnya apa yang ia lakukan. Jadi itu merupakan gambaran seorang pengusaha. Seperti itu. Good. Nah, ide juga ada 4 ya. Pertama, pilih ide yang untuk membuat suatu usaha itu kita harus punya ide. Jadi ada 4 ide yang kita perlukan. Pertama, pilih ide yang konkret. Konkret maksudnya masuk akal dan dapat direlasikan sesuai kemampuan kita. Lalu kedua, pilih ide yang mudah untuk dipasarkan. Tujuan utama bisnis kembali lagi adalah uang. Jadi semakin merubah pemasaran, maka semakin mudah uang akan didapat. 3, pilih ide yang beresiko kecil. Pebisnis memang dijuluki profesi yang tidak mengenal resiko, namun bukan berarti mereka tidak berupaya meminimalisir resiko. Semakin kecil resiko, maka semakin besar kesempatan mereka mendapatkan keuntungan. 4 adalah pilih ide yang cocok dengan karakter kita.
Ketika karakter kita cocok dengan ide yang akan kita kerjakan, maka kita tidak akan merasa bosan atau capek mengerjakannya. Bahkan mungkin kita dapat menjadikan 4 poin di bahasan sebelumnya sebagai prinsip utama kita. Nah, SWOT. Salah satu metode yang terkenal dalam pengujian ide bisnis adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weaknesses, peluang, opportunities, dan ancaman, threats, dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT: strength, weakness, opportunities, dan threats. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan identifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Masuk ke SWOT. Salah satu metode terkenal. SWOT. Ada 4 hal. Untuk strength itu hal yang mempunyai pengaruh positif terhadap bisnis Anda. Bisnis itu hal yang tidak terlalu bagus di dalam bisnis Anda, hal yang tidak ada di masyarakat sekitar yang mempunyai pengaruh positif terhadap bisnis Anda. Hal yang tidak ada di masyarakat, sekitar masyarakat yang mempunyai pengaruh positif terhadap bisnis kita. Nah, berikut 10 prinsip bisnis yang dijadikan menurut Walton and Hui 1992. Ini contoh prinsip bisnis. Pertama itu selalu berkomitmen dalam bisnis. Jika Anda selalu berkomitmen dalam bisnis, saya yakin kesuksesan dan menghampiri Anda. Selain itu, Anda harus menyukai pekerjaan Anda saat ini dan selalu melakukan yang terbaik dalam menjalankan bisnis tersebut. Yang kedua, bagi keuntungan Anda dengan semua rekan dan memperlakukan mereka sebagai mitra. Dengan membagi keuntungan dan dengan semua rekan kerja dan memperlakukan mereka sebagai mitra, ini akan membawa semangat bagi semua rekan untuk melampaui target yang ada. Terpenting Anda bisa mengontrol kerja dari rekan bisnis Anda agar selalu bersemangat dalam bekerja. Ketiga, selalu berkomunikasi kepada mitra kerja. Informasi adalah salah satu kekuatan yang penting dalam suatu bisnis. Maka dengan informasi tersebut, Anda perlu berbagi dengan mitra kerja. Semakin banyak mereka tahu, mereka akan semakin mengerti, dan semakin mereka mengerti, mereka akan semakin peduli terhadap Anda. Keempat, motivasi mitra Anda. Memberikan uang keuntungan kepada mitra bisa dianggap tidak cukup. Coba Anda memotivasi mitra kerja Anda untuk meningkatkan persaingan dalam dunia bisnis. Jika perlu, buat tantangan yang menantang kepada mitra kerja Anda agar bisnis yang dijalankan selalu bersemangat. Kelima, menghargai semua rekan kerja. Menghargai rekan kerja adalah suatu hal yang diperhatikan oleh para pebisnis, karena menghargai rekan kerja salah satu cara untuk membangun bisnis yang dijalankan menjadi lancar. Nah, mungkin itu saja pembahasan untuk materi yang pertama, yaitu mengenai ide bisnis dan prinsip dasar bisnis.
kita ke studi kelayakan usaha. Nah, sebelum itu, studi kelayakan usaha mempunyai arti penting dalam perkembangan dunia usaha. Berbagai proyek gagal di tengah jalan, bisnis yang berhenti beroperasi, dan kredit yang macet di dunia perbankan, serta kegagalan investasi lainnya, merupakan bagian dari tidak diterapkan studi kelayakan secara konsisten. Studi kelayakan yang diterapkan secara benar dan akan menghasilkan laporan yang komprehensif tentang kelayakan proyek atau bisnis yang akan didirikan atau dikembangkan atau juga didanai dan kemungkinan resiko yang akan dihadapi atau terjadi. Secara umum, tujuan penyusunan studi kelayakan adalah mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, bisa dilihat juga. Lanjut. Studi kelayakan. Studi kelayakan dapat dilakukan untuk menilai kelayakan investasi baik pada suatu proyek maupun bisnis yang sedang berjalan. Studi kelayakan yang dilakukan untuk menilai kelayakan sebuah proyek yang akan dijalankan disebut studi kelayakan proyek, sedangkan studi kelayakan yang dilakukan untuk menilai kelayakan dalam pengembangan sebuah usaha disebut dengan studi kelayakan bisnis. Maksud layak atau tidak layak di sini adalah pemikiran bahwa proyek yang akan dapat atau tidak dapat menghasilkan keuntungan yang layak bila telah dioperasionalkan. Menurut Ahmad Subagio, studi kelayakan adalah penelitian yang mendalami terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut untuk dilaksanakan. Adapun yang dimaksud dengan bisnis menurut bermacam-macam bentuk. Pertama itu pengusaha baru, dua pengusaha yang sudah ada seperti merger atau penambahan baru pembeli perusahaan ide dengan cara akuisisi. Nah, studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah proses yang menentukan apakah ide bisnis entrepreneur dapat menjadi bisnis yang sukses. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah suatu ide bisnis bisa direlasikan. Studi kelayakan bisnis dapat dikaji dari 4 aspek utama, yaitu produk dan jasa, industri dan pasar, organisasi, dan keuntungan. Sementara rencana bisnis merupakan alat perencanaan yang merubah ide bisnis menjadi kenyataan. Rencana bisnis disusun berdasarkan studi kelayakan, tetapi memberikan gambaran yang lebih komprehensif daripada studi kelayakan. Jadi aspek kelayakan usaha. Lihat ada berapa nih? Pasar dan pemasaran, teknik dan produksi, manajemen, keuangan, hukum dan perizinan, lalu lingkungan. Jenis investasi ada aset bisa ke financial investment atau real investment. Untuk ini akan menghasilkan teori portofolio dan real investment ini akan mengkaji aspek pasar yang tadi menghasilkan aspek. Aspek pasar atau pemasaran juga terbagi mengenali kondisi pasar beserta karakteristiknya, mengenali pemerintahan konsumen, mengenali penawaran produk jenis maupun substitusinya, mengukur daya beli
sebagai dasar menentukan harga, menyusun program pemasaran serta strateginya, menyusun ramalan penjualan termasuk market space dan market share. Oke, mengenali kondisi pasar beserta karakteristiknya. Saingan pasar sempurna. Suatu pasar di mana terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli sehingga tindakan penjual secara individu tidak mempengaruhi harga barang pasar. Produk yang dihasilkan produsen relatif sama atau homogen. Dalam pasar ini, tiap produsen adalah mengambil harga price taker atau promosi tidak begitu diperlukan dalam mencari keuntungan perusahaan. Harus mampu menentukan berapa tingkat produksi yang akan dihasilkan. Lanjut. Perusahaan mempunyai sedikit tingkat harga hingga menentukan penjual memerlukan promosi yang sangat besar. Pasar oligopoli, sebuah struktur pasar yang hanya terdapat sedikit penjual. Barang yang dihasilkan adalah barang standar dan barang yang berbeda corak. Hambatan ini memasuki industri sangat sulit. Hal ini sebabkan modal yang diperlukan relatif besar. Peran iklan sebagai sangat dominan untuk meningkatkan penjualan. Perusahaan dalam pasar ini jarang bersaing mengenai harga, tetapi bersaing pada faktor lain seperti kualitas atau desain. Nah, pasar monopoli. Struktur pasar ini di mana saya hanya mendapat suatu penjual saja. Barang yang dihasilkan tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Sangat sulit memasuki industri ini karena ada hambatan penguasaan bahan mentah yang strategis oleh pihak-pihak tertentu. Terdapat skala ekonomi dan peraturan pemerintah. Untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, perusahaan ini harus mampu menentukan tingkat harga dan jual produk yang harus dijual secara bersamaan. Pasar. Pemasaran dapat juga diartikan sebagai upaya yang menciptakan penjualan produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Pemasaran berusaha menciptakan dan mempertukarkan produk baik barang maupun jasa kepada konsumen di pasar. Kelompok pasar terdiri dari pasar konsumen, pasar industri, pasar reseller, dan pasar pemerintah. Penyusunan pemasaran beserta strateginya. 1. Strategi produk. Pihak perusahaan terlebih dahulu harus mendefinisikan, memilih, dan mendesain suatu produk disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang akan dilayani. Produk dapat berupa barang atau benda wujud dan jasa atau tidak berwujud. Strategi produk ini dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan suatu produk adalah sebagai berikut. Penentuan logo dan moto, menciptakan merek, dan menciptakan kemasan, keputusan label. Ini menyusun program pemasaran beserta strateginya. 2. Strategi harga. Penentu harga menjadi sangat paling penting untuk diperhatikan. Mengingat harga yang merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk yang ditawarkan, salah dalam penentuan harga akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan dan berakibat tidak lakunya produk tersebut di pasar. Ada 3 skema strategi, yaitu Semi-Price,
pricing, harga awal produk yang ditetapkan tingginya dengan tujuan produk yang memiliki kualitas tinggi. Penetrasi pricing ialah dengan menetapkan harga yang serendahnya mungkin dengan tujuan untuk menguasai pasar. 3. Status quo pricing adalah terkenal sebagai dengan harga yang ditetapkan sesuai dengan harga pesaing. Menyusun program juga perlu adanya menyusun program pemasaran strategi lokasi distribusi, penentuan lokasi distribusi beserta sarana dan prasarana yang didukung. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi adalah dengan pertimbangan sebagai berikut. Dekat dengan kawasan industri, dekat dengan lokasi kantoran, dekat dengan lokasi pasar, dekat dengan pusat pemerintahan, dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat, mempertimbangkan jumlah pesaing dan yang ada di suatu lokasi, sarana dan prasarana seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan lain-lain. Itu untuk penyusun program pemasaran beserta strategi. Lanjut menyusun program pemasaran beserta strategi. Untuk strategi promosi, ini merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir. Nah, paling tidak ada 4 macam sarana promosi yang digunakan oleh setiap perusahaan dalam mempromosikan baik produk jasa atau 4 macam sarana tersebut ialah periklanan atau advertising, promosi penjualan, sales promotion, publicity atau publicity, penjualan pribadi atau personal selling. Jadi ini itu saja penjelasan saya tentang materi kedua ini, tentang studi kelayakan usaha. Next kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Baik, lanjut ke materi yang ketiga, manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Nah, suatu perusahaan membutuhkan sumber daya manusia untuk dikerjakan sebagai karyawan yang merupakan salah satu elemen utama yang harus ditata kelola dengan baik demi mendukung upaya pencapaian target perusahaan yang telah direncanakan. Perancangan tenaga kerja membutuhkan tenaga kerja harus disesuaikan dengan jenis usaha agar kompetensi tenaga kerja itu benar sesuai dengan diperlukan perusahaan. Ada beberapa kriteria dengan kebutuhan tenaga kerja. Saya di sini. Berdasarkan contoh keahlian tenaga kerja, contoh pimpinan, staf, operator. Berdasarkan jenis keahlian atau fungsi, contoh itu seperti produksi, pemasaran, administrasi. Analisis pengerjaan atau analisis jabatan berkaitan dengan proses verifikasi tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam perusahaan serta verifikasi tentang karakteristik keahlian, keterampilan, dan pengalaman tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas yang terurai dalam deskripsi pekerjaan atau jabatan tersebut. Nah, ada perusahaan yang melanggar ini. Perbedaan perhitungan antar karyawan yang telah Rancangan kerja merupakan pokok pembahasan yang kompleks. Untuk menelusuri terlebih dahulu perlukan pemahaman yang
menyeluruh mengenai variabel teknis dan variabel sosial karyawan. Apabila salah satu variabel ini tidak diperhatikan, maka akan terjadi showroom dalam pekerjaan. Pengukuran kerja, mengevaluasi prestasi kerja, membandingkan output aktual dan output standar yang ditentukan oleh dari ukuran kerja dalam suatu periode. Kesesuaian yang tidak sesuai dengan output dapat menjadi dasar untuk mengambil keputusan karyawan. Baik, kita lanjut ke materi yang keempat.